kalau boleh tahu namanya Bagas, nama aslinya siapa? Nama saya Fagas Permana. Oh, Bagas siapa? Fagas Permana. Oh, Fagas sekolah di SMP mana? Di SMP Negeri 1 Palu. SMP Negeri 1 Palu. Kalau boleh tahu sekarang sudah kelas berapa? Sudah kelas 2. Kelas 2 berarti kelas 8 ya? Oh, kelas 8. Oke, Bagas. Kalau boleh tahu, mohon maaf ya Bagas, alamat Bagas di mana? Ini dari sekolah langsung ke sini atau dari rumah ke sini? Dari rumah ke sini. Jadi sebelum kita lanjut ke proses konselingnya, di sini saya mau menjelaskan proses-proses yang akan kita laksanakan nantinya. Pertama yaitu Bagas kan datang ke sini dengan tujuannya Bagas sendiri ya. Berarti tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, di dalam konseling individual itu juga ada yang namanya asas, yaitu ada 4 asas: asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Dan dimana asas kerahasiaan, semua permasalahan yang Bagas ceritakan ke saya itu tidak akan sampai ke kemanapun, termasuk pihak sekolah. Jadi permasalahan yang Bagas ceritakan itu cuma cukup kita berdua saja, Bagas dan kakak yang tahu. Terus asas keterbukaan, nah saya minta nanti Bagas kalau misalnya nanti sedang konsultasi sama saya mau Bagas itu orangnya terbuka. Jadi apapun permasalahannya, maupun itu kesalahan Bagas ataupun itu kesalahan orang lain yang melibatkan Bagas harus terbuka, bercerita secara terbuka, boleh ya. Terus juga selanjutnya asas kesukarelaan. Nah tadi bukan Bagas dari sekolah ke sini itu secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun ya, betul ya. Oke, selanjutnya kan Bagas sudah bilang permasalahannya itu tentang bolos dengan merokok. Nah kalau boleh tahu, kenapa Bagas bisa didapat merokok dan bolos? Karena pasti itu berkaitan, bolos dulu, habis bolos, kalau sudah sukses bolosnya merokok pasti. Nah coba bisa dijelaskan secara spesifik kenapa bisa didapat dan sampai ditahu guru BK di sekolah, sampai diundang semua pihak keluarga ke sekolah. Saya bolos di sekolah dan ada suara-suara dari ketahuan sama guru dari lihat terus dikapan. Oh begitu, dilihat sama guru baru dia tahu kamu sementara bolos itu di belakang sekolah sambil merokok. Terus itu sudah berlangsung berapa kali Bagas? Maksudnya kamu diundang ke ruangan BK sampai orang tua diundang ke sekolah, itu sudah berapa kali? Sudah lebih dari 3 atau 4 gitu ya. Wah, berarti itu sudah pelanggaran ya. Berarti orang tuanya ke sekolah kalau boleh tahu sudah berapa kali diundang sama pihak sekolah? Sudah 3 kali. Berarti yang terakhir keempat kalinya sudah ini Bagas sudah mengambil keputusan, oh saya mau konsultasi sama ya betul. Jadi menurut ibu Bagas tuh mengambil keputusan yang bagus, ada niat mau berubah begitu. Jadi kan niatnya Bagas tadi malam sudah sempat bilang niatnya Bagas sudah mau merubah pola pikir, terus bagaimana caranya Bagas supaya bisa keluar dari lingkungan yang kurang baik, betul ya, seperti itu ya. Jadi kalau misal maksudnya pas Bagas ini melaksanakan kegiatan bolos terus juga merokok, memangnya Bagas ini merasa tertekan atau merasa ada yang maksudnya kayak terpaksa begitu karena waktu ajak sama teman kah, atau mungkin terpaksa karena ikut-ikut sama temannya, atau bagaimana? Apa yang Bagas rasakan? Cuma waktu ikut-ikut. Tapi kalau untuk dari dirinya Bagas sendiri, contohnya maksudnya Bagas itu sebenarnya mau tidak bolos atau merokok? Memang mau, berarti memang keinginan dirinya
Bagas, bukan hanya baku ikut-ikut sama teman, tapi juga punya keinginan di dalam diri seperti itu ya, betul ya. Jadi kalau misalnya, kalau kan ini Bagas sudah melaksanakan, oh bukan hanya baku ikut-ikut sama teman, tetapi juga Bagas itu punya keinginan dari dalam dirinya, ini merokok, bolos begitu, betul ya. Terus kapan keinginan itu muncul? Ketika Bagas ingin mau merubah semuanya. Setelah kejadian, setelah orang tuanya diundang ke sekolah, jadi Bagas mulai menyesali perbuatannya seperti itu. Ya betul. Jadi kalau misalnya Bagas sudah berpikir seperti itu, maaf saya mau bertanya, selanjutnya Bagas maunya seperti apa? Setelah orang tuanya diundang sudah tidak lagi di sekolah, terus Bagas maunya bagaimana? Bagaimana dulu? Berubah pola pikir yang berbeda biasanya karena ada satu alasan berarti mau merubah pola pikir, mau berhenti dari kegiatan-kegiatan itu, merubah diri lah intinya. Terus juga intinya untuk supaya orang tua tidak kecewa sama Bagas, betul ya. Jadi kalau menurut ibu, saya ulangi kembali ya, jadi Bagas, permasalahan intinya Bagas itu di sekolah ketahuan oleh pihak sekolah dengan bolos, terus juga merokok. Ya, terus Bagas setelah itu anak kedua, pihak keluarga diundang dari pihak sekolah untuk datang ke sekolah. Nah setelah itu Bagas memiliki penyesalan di balik itu semua. Terus Bagas mau merubah diri, mau merubah segala perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan yang dulu-dulu, betul ya. Oke, jadi kalau misalnya menurut ibu yang Bagas, nanti saya kembalikan sama Bagas, tapi ini dari ibu, pendapat ibu apa yang Bagas bagusnya lakukan ke depannya. Tapi semua keputusan boleh diambil dari Bagas. Ibu cuman memberikan opsi-opsi yang terbaik untuk Bagas saja. Jadi kalau misalnya menurut ibu, Bagas itu yang pertama dilakukan karena kan orang tua sudah kecewa sama Bagas. Jadi bagusnya Bagas terlebih dahulu temui orang tuanya, minta maaf baik-baik sama orang tuanya, bilang, Mama, Papa, saya janji saya tidak akan melakukan seperti ini lagi, karena kan Bagas tadi bilang sudah mau merubah sifat-sifat yang buruk itu kan. Terus juga minta maaf. Kalau misalnya saya yakin juga kalau orang tua anaknya sudah minta maaf seperti itu, pasti dia akan lulu. Kan Bagas masih anaknya ya. Terus setelah itu Bagas juga minta maaf sama guru-guru BK, karena kan pasti Bagas waktu bermasalah diprosesnya di ruangan BK ya, betul ya? Iya, jadi di prosesnya di Bagas minta maaf sama guru-gurunya, bahwa Bagas tidak akan mengulangi hal-hal yang seperti ini lagi, begitu ya. Terus juga saran dari ibu, Bagas itu bagusnya kalau misalnya teman-temannya memang Bagas suka berteman sama mereka, boleh saja, tapi saran dari ibu kalau misalnya baku bawa itu jangan ke hal-hal yang negatif. Jadi bagusnya itu kalau kita baku bawa sama teman, kita baku ajak yang baik-baik. Misalnya kalau ada teman yang mengajak bolos, bilang kamu duluan saja. Harusnya Bagas bisa sadari begitu. Oh, fasilitas yang dikasih kedua orang tuaku lengkap, uang jajan ada. Kalau misalnya saya butuh apa-apa orang tuaku kasih. Jadi harusnya Bagas bisa berpikir, lalu kenapa saya harus bolos? Kenapa saya harus merokok? Itu kan bisa bikin kecewa orang tua. Harusnya Bagas bisa berpikir lagi ke depan. Oh iya, kalau saya nanti begini, takutnya orang tuaku nanti cabut semua fasilitas. Kan begitu, tidak enak kan? Nah, jadi mulai dari sekarang, jadi kalau misalnya, jadi kan Bagas, kalau Bagas sudah minta maaf sama keluarganya, terus Bagas sudah mau merubah kelakuan yang sudah Bagas sesali begitu. Jadi saran dari ibu, misalnya Bagas boleh berteman sama teman-temannya yang kemarin
ada larangan sama sekali. Cuman Bagas harus berpikir juga, oh kalau temanku pergi bolos saya tidak perlu ikut, karena orang tua aku sudah kasih saya fasilitas lengkap, mulai dari uang jajan, motor mungkin, atau mungkin diantar buku dan lain sebagainya. Kalau apalagi kenapa saya harus kecewakan orang tua aku, sedangkan fasilitas yang diberikan kedua orang tua aku sudah lengkap. Nah kalau fasilitas sudah diberikan dengan lengkap, alangkah baiknya Bagas itu kasih bangga orang tuanya. Sebenarnya untuk dapat juara di kelas tidak perlu juara satu, nilainya Bagas saja yang sudah bagus itu sudah bikin orang tua jadi bangga begitu. Jadi kalau misalnya mulai dari sekarang, kalau misalnya memang Bagas betul-betul ingin merubah kelakuan kemarin karena tidak mau lihat orang tuanya kecewa, terus juga mau lihat akademiknya bagus di kemudian hari gitu, mulai dari sekarang pikirkan memang apa yang akan Bagas lakukan. Apakah Bagas masih mau berteman sama mereka, apakah Bagas mau betul-betul tinggalkan kebiasaan buruk itu, kayak begitu. Jadi itu pilihan semua ada di tangan Bagas. Jadi kalau dari ibu cuma sarankan saja, entah Bagas masih mau berteman sama mereka atau Bagas mau menghindari mereka. Kalau misalnya Bagas tidak mau menghindari mereka, boleh berteman, asal ada larangan-larangannya. Contohnya Bagas tidak usah ikut-ikut bolos, tidak usah ikut-ikut merokok, seperti itu. Begitu Bagas, boleh. Jadi Bagas kalau misalnya Bagas contoh, kalau misalnya besok-besok Bagas diajak sama temannya bolos atau merokok lagi, bagaimana Bagas? Mungkin menolak. Contohnya kalau misalnya ibu praktekkan, Bagas kita bolos ke depan, nanti jawabannya Bagas seperti apa menolaknya? Kan biasa kalau sama teman tidak enak aku tolak toh. Jadi itu bagaimana caranya Bagas untuk menolak teman-temannya tidak ikut merokok, tidak ikut bolos, tapi dengan cara tidak menyakiti hati mereka, begitu. Saya bilang, sorry saya tidak bisa ikut lagi. Mungkin saya ikut berpetualang lagi, dapat menunjukkan orang tua yang saya. Lagi ya. Terus juga itu lagi, kalau Bagas masih melakukan, takutnya dikasih keluar dari sekolah ya, karena itu peraturan di sekolah SMP 1 kan, begitu. Nah terus dari sesi konselingnya kita yang sudah berlangsung tadi, Bagas yang katanya mau berubah segala kebiasaan-kebiasaan buruk selama berkumpul sama teman, kira-kira masih ada lagi yang perlu Bagas sampaikan sama saya, atau mungkin ada hal-hal yang masih kurang seret begitu? Tidak ada, sudah. Berarti Bagas cuma mau konsultasi mengenai Bagas bolos, Bagas merokok, bagusnya nanti ke depannya seperti apa, betul ya? Jadi karena waktu juga sudah menunjukkan 45 menit, untuk pertemuan kita hari ini sampai sini dulu. Terus juga saya mau ke depannya Bagas hormati kedua orang tuanya, terus juga kepercayaan dari kedua orang tuanya maksudnya dipegang baik-baik, jangan sampai mengecewakan orang tua. Terus juga Bagas kan masih SMP, maksudnya menurut ibu tidak usah dulu bolos merokok, karena nanti kalau misalnya Bagas sudah tamat sekolah, hal-hal maksudnya kebersamaan di sekolah itu nanti akan dirindukan. Apalagi nanti zaman sekarang S1 saja masih susah cari kerja, apalagi nanti kalau kita misalnya bukan kita melakukan yang enteng kan, bukan, tapi lebih bagusnya kalau kita itu tamat S1. Jadi mungkin S1, S2, S3 itu bukan bikin kita kaya, tetapi itu memberikan kita peluang untuk sukses, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang Bagas harus pikirkan, oh saya SMA nanti mau masuk di mana, saya nanti selesai SMA bakatku apa, saya mau kuliahnya di mana, seperti itu. Jadi mulailah berpikir dari sekarang. Kalau misalnya mau senang-senang sama temannya boleh, bersenang-senang itu tidak ada masalah, tidak ada juga yang larang. Yang penting ke hal-hal yang positif, terus juga yang bisa mengembangkan minat dan bakatnya Bagas sendiri, seperti itu kalau dari saya. Jadi saya harap Bagas juga bisa menerima hal-hal yang sudah terjadi di kehidupannya Bagas, karena kalau Bagas mau menyesal lagi tidak ada juga lagi gunanya, karena sudah terjadi ya.
sudah terjadi. Jadi mungkin sampai situ dulu. Kalau misalnya nanti ini kan pertemuan pertama, nanti kalau misalnya Bagas mau konsultasi atau sudah melaksanakan semua yang Ibu berikan tadi, tapi misalnya masih ada perubahan sedikit atau belum ada perubahan, nah Bagas boleh datang ke sini ulang lagi. Nanti silakan hubungi saya di nomor yang Bagas sudah hubungi tadi malam. Untuk tempat dan waktunya mungkin kalau misalnya Bagas mau konsultasi lagi ya untuk pertemuan keduanya, bisa ke tempat ini ulang. Yang penting hubungi Ibu dulu, seperti itu. Kalau misalnya nanti Bagas jangan lupa ya, kalau misalnya ada perubahan atau misalnya Bagas pusing apalagi yang mau dilakukan, boleh konsultasi sama Ibu. Ibu selalu terbuka untuk konsultasi, karena yang konsultasi sama Ibu juga bukan hanya Bagas, tetapi ada beberapa siswa dari SMP 1 yang konsultasi sama Ibu. Oke Bagas, sampai situ saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, makasih Bagas.